Hello, what's up Tojikis? Selamat datang di IMS 2024 yang dimana di sini banyak banget mobil baru yang bisa kalian lihat. Nah, mobil pertama yang kita ulas adalah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Honda BR-V. Tapi ini bukan Honda BR-V biasa, ini adalah Honda BR-V N7X Edition. Iya, jadi di IMS kali ini Honda meluncurkan semacam edisi flagship untuk Honda BR-V dengan berbagai ubahan yang bikin dia tampil lebih modis dan lebih sangar lagi. Penasaran? Yes, selain warna baru yang pastinya langsung kelihatan gitu ya, sen kaki yang diambil langsung dari Honda All New HR-V, mobil ini juga ketambahan beberapa perintilan yang bikin dia semakin keren dan semakin kompeten lagi. Tapi apa aja bedanya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Kalian ingat nggak, kita pernah bikin konten yang menyebut bahwa BR-V itu adalah LSUV yang paling LSUV. Kenapa? Karena sebagai sebuah LSUV, dia nggak punya kembaran MPV semenjak Mobilio itu discontinue gitu ya. Jadi, nggak kayak kembarannya kayak contohnya Stargazer ke Stargazer X gitu ya, atau Expander ke Expander Cross. Si BR-V ini, mantap le. Si BR-V ini, ya BR-V aja udah, nggak ada versi Mobilionya yang membuat dia di kelas LSUV jadi sedikit lebih spesial gitu ya, dan lebih terasa aura SUV-nya. Dan gak kerasa loh, BR-V generasi kedua ini udah keluar dari tahun 2021. Iya, jadi sekarang masuk ke 2024, itu mobil ini udah 3 tahun. Biasanya rata-rata mobil baru itu kan 2 tahun dapat facelift. Tapi ini sampai 3 tahun belum dapat facelift, makanya di IMS 2024, Honda akhirnya meluncurkan semacam edisi khusus atau mungkin edisi flagship gitu ya. Kalau dibilang edisi khusus, ini nggak limited. Kalian bisa beli mobil ini sebanyak apapun. Jadi bukan edisi terbatas. Tapi dia adalah sebuah edition yang menurut kita cukup spesial karena ini namanya BR-V N7X Edition. Kalau kalian ingat versi konsep dari mobil ini dulu, kita pun pernah review di sebelah sini. Itu namanya adalah Honda N7X gitu ya. Jadi, edisi ini merupakan homage terhadap versi konsepnya. Tapi apakah mirip? Ternyata memang dimirip-miripin, ya gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas eksterior dan interiornya. Ubahannya sih mostly di eksteriornya ya. Apa sih yang bikin BR-V N7X Edition ini beda dengan BR-V yang standarnya? Sebagai disclaimer dulu, kalian bisa beli Honda BR-V N7X Edition ini yang di varian Honda Sensing bisa, yang di varian Prestige biasa juga bisa. Jadi nggak hanya harus di tipe paling atas aja. Seperti itu. Nah, bedanya pertama-tama dari segi warna. Nah, ini untuk bagian pantat belakang, mohon maaf, kita reviewnya di yang bagian bawah gitu ya. Karena di bagian atas itu kan sangat mepet sekali ke tembok gitu ya. Tapi kalau kalian lihat yang di atas stage itu adalah hero color dari si N7X Edition, yaitu sand khaki. Itu adalah warna yang ditemukan juga di Honda HR-V. Bisa kalian beli di Honda BR-V N7X yang bikin dia nuansanya sedikit lebih berbeda. Nah, dia juga ketambahan banyak perintilan yang bikin dia jadi lebih mirip dengan versi konsepnya. Contohnya, dari bagian atas, antena shark fin dia berwarna hitam. Jadi kontras dengan bodinya, mau warna bodinya apapun, antenanya berwarna hitam. Kemudian dia dapat rear spoiler extension gini yang lagi-lagi warna black gloss. Jadi ini sekarang spoiler lebih agresif sampai turun ke bagian sini ya. Jadi spoiler itu kayak ada model tudungnya gitu. Lagi-lagi bikin dia lebih agresif. Sisanya kaca, wiper, emblem gitu-gitu masih serupa aja gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di bagian emblem BR-V dan di emblem Prestige di bagian sini, ini sekarang berubah jadi black chrome. Iya, jadi lebih misterius, lebih gelap gitu warnanya. Yang juga diaplikasikan ke bagian grill depan. Ntar kita bahas bagian depannya. Nah, perubahan lainnya ada di bagian bumper bawah sini. Karena aslinya Honda BR-V itu kan bumper bawahnya itu sekeraci plastik kayak kelading.
kayak Honda CR-V Turbo di bagian sebelah situ. Jadi plastik keras gitu ya. Seperti itu. Nah, di N7X Edition ini sudah dicat warna piano black lagi gitu ya. Jadi kesannya lebih premium. Dan karena ini basic yang prestige, kalian tetap dapat kayak aksen silver di bagian sini gitu. Parking sensor 4 titik udah dapat, ada kamera mundur juga. Ubahan berikutnya ada di bagian underguard bawahnya. Kalau menurut Honda, sebutannya ini tuh Aero Kit, eksklusif Aero Kit gitu ya. Walaupun menurut kita ini tidak seperti Aero Kit ya, tapi lebih seperti kayak add-on scuff plate gitu ya. Aslinya dia udah ada scuff plate, tapi diberi add-on lagi sehingga desainnya tuh lebih ngeliuk-liuk gitu, lebih berasa aura SUV-nya di bagian bawah sini. Kemudian kita lanjut ke bagian samping di unit yang warna sand kaki. Berlanjut ke bagian samping, makin kelihatan banget nih aksen-aksen piano black yang sekarang menghiasi cladding di bagian bawahnya. Jadi claddingnya ini udah nggak scratchy plastik yang bikin kelihatan murah gitu ya. Sekarang dia claddingnya warna hitam glossy kayak gini yang bikin dia terlihat lebih premium gitu. Kesannya tuh lebih mahal aja gitu kan. Kemudian ubahan berikutnya ada di bagian door handle-nya. Kalau di BRV Prestige contohnya kan door handle-nya warna chrome gitu ya. Tapi sekarang ini sudah diubah menjadi warna lagi-lagi gloss black seperti ini untuk keempat door handle-nya. Sehingga matching dengan bagian rocker panel bawahnya sebelah sini. Kemudian memang di belakang untuk underguard-nya itu sama aja seperti BRV yang biasa. Tapi kan kalau dilihat dari brosurnya atau promonya, mereka kan bilang ini mobil ini tuh ketambahan Aero Kit gitu. Jadi Aero Kit-nya di mana? Aero Kit-nya tuh ada di bagian samping dan di bagian depan. Kalau di bagian samping, di bawah sini memang ada aksen kayak silver underguard gini ya, seperti BRV yang biasa. Tapi aksen silver underguard ini berbeda, iya. Kalau BRV yang biasa, dia tuh garis lurus aja gitu ya, polos garis aja gitu. Tapi untuk si N7X Edition ini, dia ada kayak tonjolan-tonjolannya gitu ya. Jadi kesannya tuh lebih off-roader, lebih kayak kesannya tuh kayak plat yang biasa melindungi scuff plate di bagian belakang dan depan mobil gitu. Jadi kesannya lebih sangar. Ke bagian depan, di sini juga spion, dia tidak sewarna body, dia warnanya hitam glossy seperti ini, lagi-lagi matching dengan door handle, matching dengan cladding hitam di bagian bawah, hitam glossy. Dan secara fitur pun dia masih sama seperti BRV yang biasa. Jadi udah electric track, udah electric adjustment, dan juga dia ada kamera untuk di bagian spion sebelah kirinya. Karena mobil ini, untuk tipe yang ini kan sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, yang tentunya ada Honda Lane Watch juga, yang bikin ganti jalur itu jadi lebih mudah lagi. Sisanya masih sama, di atas roof rail masih tetap warna silver, biar nggak kebanyakan hitam gitu kan. Ini juga udah di black out, dan warna ini yang kita suka nih. Jadi untuk N7X Edition, mereka ketambahan warna baru untuk si BRV, yaitu sand kaki. Ini warna yang kalian biasa temukan di Honda HR-V gitu ya. Di HR-V kan warna ini sangat populer. Akhirnya di Honda BRV N7X Edition kalian bisa membeli dengan warna sand kaki seperti ini. Walaupun dengan catatan warna ini hanya available di BRV N7X Edition yang tipe paling atas, yang Prestige Honda Sensing aja. Baru kalian bisa beli warna ini. Kaki-kakinya, nah ini juga peleknya memang serupa dengan BRV yang biasa, tapi lagi-lagi supaya matching dengan claddingnya ini, peleknya ini sudah di full black out, jadi ini full piano black ya. Secara desain dia masih sama, dia multi spoke seperti ini, dan secara ukuran dia pun masih sama, dia ring 17 inci. Jadi untuk ukuran bodinya, ini udah cukup proporsional. Dan ini pun dibalut dengan ban Bridgestone dengan tipe Turanza, ukurannya 21555 R17. Secara teknologi pengereman, teknologi safety segala macam ini serupa aja dengan BRV yang biasa. Untuk yang tipe ini kan dia sudah Honda Sensing, jadi udah canggih, udah ada ADAS, udah ada forward collision mitigation, lane keeping assist, bahkan sampai adaptive cruise control dia juga punya, yang bikin dia salah satu LSUV yang cukup canggih di kelasnya. Dan kalau kita lanjut ke bagian fascia depannya, dari bagian kacanya sudah ada kamera, karena kan ini yang tipe teratas lagi-lagi, yang Prestige Honda Sensing N7X Edition. Nah di depan sini pun ubahannya justru lebih banyak lagi. Iya, pertama-tama dari bagian grillnya. Kalau Honda BRV yang biasa, itu kan dia grillnya warna chrome biasa ya, silver chrome gitu kan. Nah, tapi untuk N7X Edition ini, dia sudah di black chrome. Iya, jadi grillnya kita suka nih, nggak di black out, nggak di warna piano black ya, tapi tetap chrome, tapi dia dark chrome atau black chrome. Jadi tetap masih ada unsur mewahnya sedikit, itu kita suka. Kemudian di bagian grillnya sini, ada emblem yang bertuliskan N7X Edition. Iya, ini menandakan kalau mobil ini legit gitu ya. Jadi benar-benar sebuah BRV Special Edition dari Honda.
Ke bawahnya dia tetap masih ada aksen chrome-chrome dikit-dikit, tapi chrome-nya jadi tipis ya, karena yang di atasnya kan black chrome, sehingga dia nggak over chrome, jadi kita suka. Nah, ke bawah, cladding-cladding dari samping, masih nyambung ke bagian depan, lagi-lagi ini semuanya sudah di piano black alias di gloss blackin. Dan di bagian bawah, memang BRV kan secara standarnya udah ada desain underguard warna silver kayak gini ya. Tapi aero kitnya dari samping itu berlanjut ke bagian depan, karena kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada daging lebih gitu loh nih, kayak daging lebih gini. Ini membuat bagian depannya lagi-lagi jadi sedikit lebih menonjol gitu ya. Jadi kesannya tuh scuff plate-nya lebih sangar lagi gitu. Walaupun ini sebenarnya kalau nggak diperhatiin banget ini ya nggak akan kelihatan sih menurut kita gitu ya. Tapi ya oke lah. Dan hal yang kita suka adalah di bagian fog lamp sininya. Fog lamp-nya kan memang sudah LED seperti BRV bawaannya, tapi dia ada garnish chrome besar di bagian sini yang belok ke bagian bawah. Dan menurut kita ini adalah unsur yang paling bikin dia jadi mirip dengan versi konsepnya dulu. Karena kan N7X itu merupakan versi konsep dari Honda BRV gitu kan. Dan dulu di bagian fog lamp housingnya itu ada garnish besar di sini. Walaupun yang versi konsepnya ini LED ya, nyala gitu ya. Tapi kan kalau ini dibikin nyala kan jadi rada alay gitu ya, kayak brand sebelah yang nyalanya DRL-nya di sini terus kayak terang banget dan pakai tombol itu. Nah, di sini dia pakai aksen chrome aja, yang lagi-lagi nggak over chrome karena di atasnya dipermanis dengan black chrome, jadi balance gitu. Dan secara overall, desain dari si Honda BRV N7X Edition ini menurut kita sudah memberikan dia sedikit penyegaran yang dibutuhkan sehingga BRV bisa tampil lebih premium dan lebih desirable lagi. Secara ride quality, secara performance, secara cabin space, BRV kan sudah lumayan juara di kelasnya gitu ya. Ditambah dengan penyegaran ini, membuat dia jadi makin oke banget. Apalagi mengingat kenaikan harga dari BRV biasa, kalian cuma nambah 1 juta aja. Oke, lanjut bahas soal interior dari Honda BRV N7X Edition. Nah, memang sayangnya, kecuali dengan adanya pemutaran film di tengah sini yang ngasih lihat bedanya apa aja antara ini dengan BRV Prestige yang biasa, tidak ada ubahan di bagian interior dari Honda BRV edisi flagship ini. Jadi dari segi dashboard gitu ya, semuanya masih serupa, ada soft panel di bagian sini, setir sudah kulit, jok sudah kukulitan juga, AC sudah digital, udah ada head unit besar di bagian sini. Transmisi juga tetap masih CVT automatic, parking brake masih model tarik biasa, dan setirnya sendiri juga seperti ini yang sudah dilengkapi dengan pengaturan untuk tilt walaupun belum teleskopik seperti itu. Nah, di setirnya juga tombolnya udah lengkap, ada tombol untuk audio steering switch dan tombol untuk cruise control dan Honda sensingnya. Dan kita ingetin lagi bahwa mobil ini tuh sebenarnya nggak harus kalian beli BRV yang Prestige Honda Sensing yang paling mahal gitu ya. Kalian bisa beli BRV Prestige non-sensing N7X Edition, itu pun juga ada. Bahkan BRV yang tipe bawahnya lagi, yang BRV tipe E gitu ya, itu pun N7X Editionnya juga ada. Kalian bisa lihat di bagian depan sono tuh. Nah, itu ada. Bedanya peleknya lebih kecil gitu-gitu ya, dan fiturnya sama seperti yang varian standarnya, hanya beda di kosmetik aja. Jadi ya, sesuai lagi, balik lagi ke preference dan budget kalian. Tapi ya dengan secara standar kabinnya BRV juga menurut kita udah cukup oke kok gitu ya, cukup premium dan cukup lega. Jadi tanpa ubahan apa-apa, rasanya ya masih bisa diterima lah. Walaupun menurut kita dengan tambahan sedikit-sedikit aksen black chrome atau aksen misalnya border di bagian jok sininya gitu ya, tulisannya N7X, pasti akan bikin dia lebih spesial lagi. Sayangnya itu tidak hadir di bagian interior sini. Oh iya, untuk baris kedua, baris ketiga, bagasi, dan performa mesin dan rasa berkendara, kita sudah mereview lengkap Honda BRV di video sebelah sini. Jadi kalau kalian pengen nonton secara standarnya BRV itu gimana, itu udah ada di situ karena kita udah bahas lengkap banget. Ini kita bahas bedanya aja dengan versi yang N7X Edition terbaru ini. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression versi Honda BRV N7X Edition tahun 2024. Menurut kita, memang BRV itu sekarang sudah butuh sedikit penyegaran gitu ya, dan dengan adanya edisi flagship ini, menurut kita sekarang dia tampaknya jadi lebih sangar dan lebih up to date aja. Ubahannya memang gak terlalu banyak,
tapi bikin dia sekarang jadi tampil lebih premium dengan contohnya penggunaan black chrome instead of chrome. Semua yang klaring-klaring sekarang di cat hitam glossy gitu ya. Jadi ubahannya benar-benar terasa simple tapi sangat efektif sekali. Dan yang bikin kita paling terhibur adalah harganya. Iya, kenapa? Karena Honda BR-V N7X Edition ini kalian cukup menambah 1 juta rupiah aja dibandingkan harga on the road Honda BR-V yang biasanya. Jadi kalian bisa membeli Honda BR-V N7X Edition contohnya dari tipe Prestige atau dari tipe yang ini yang tipe paling atas, yang tipe Prestige with Honda Sensing gitu ya, atau yang tipe bawah juga bisa gitu ya. Tapi kalian cukup hanya menambah 1 juta untuk semua perubahan ini yang menurut kita itu sangat worth it. Kenapa? Karena kalau dibandingkan kalian nambah sendiri, kalian nge-black chromein sendiri, ngecat sendiri, nambah garnish sendiri, nambah aero kit gitu ya, pastinya sudah pasti itu akan lebih dari 1 juta, bahkan mungkin akan lebih dari 5 juta gitu ya. Apalagi kan dia varian teratas yang Prestige Honda Sensing ini ada warna khusus sen kaki yang bikin dia tampil semakin jumawa lagi. Seperti itu. So, bagaimana menurut kalian mengenai Honda BR-V N7X ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah dan main-main ke IIMS 2024 dan main ke booth-nya Honda untuk melihat langsung edisi flagship dari Honda BR-V terbaru ini. So, thank you banget bagi kalian semua yang nonton. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.